penyewaan ini ya, dikasih sewa atau semacam ya kan, jetnya ini kan, jet Iya, jet pribadi pribadi menurut gua itu adalah salah satu indikasi dari gratifikasi, dan harusnya orang Indonesia lebih concern ke sana ya, sejauh mana Kaisang gitu misalnya menjual pengaruh, menjual nama atau segala macamnya, panggil dulu. Kalau misalnya dipanggil kemudian kan itu membuktikan bahwa KPK punya taring, punya taji gitu. Pintu masuk atau pintu masuk atau juga bisa bertanda bahwa itu ada potensi korupsi. Salam jumpa, Salam Indonesia. Kembali lagi. Pelan-pelan Pi. Kenapa emang? Buset, ini mahal nih 400.000. Kalau roti ya mahal, kalau meja masih gini masih over double tau Bu. Oh masih affordable. Iya, itu Roti ya? Iya roti ya. Roti apaan? Nggak tahu roti apaan. Ini 400.000 lumayan juga. Harusnya 400.000 bisa beli ini ya, bukan cuma roti ya. Ini kan bertahan lama, roti jadi kotoran habis lu makan besoknya. Iya, mules-mules. Malam-malam ngapain makan mahal ya? Iya, ini Emang ada roti 400.000 Be? ada itu yang dibeli sama istrinya anak bungsunya Jokowi. Oh, Mulyono. Iya, iya, Mulyono yang apa? Jokowi. Si Erina ya? Iya, Rina Gudono. 400.000. Gila. Iya, Mantap 400.000. banget. Iya, itu dia beli rotinya di luar negeri kan? Oh, ongkos kirimnya jadi mahal. Ongkos kirimnya masuk pajak kali. Iya. Oh, Mungkin itu kali Indonesia banget gitu. apa? Sesuai dengan Pamer. kaos lu. Iya, pamer ketika punya modal ekonomi. Yang apa? Beli roti 400.000 mahal ya? Iya, Pamer ya? Padahal pamer. Paus Franciscus saja ke sini naik ini ya. Pesawat komersil. Bukan pesawat pribadi. Kayak makannya juga ya nggak bisa dibilang murah juga mungkin ya, tapi setidaknya kayaknya masih sederhana lah ya buat ukuran apa pemimpin Vatikan ya, Vatikan, sebuah ya. negara kota. Iya, terus juga dia bobonya ini kan di kasur. embassy, iya di kasur, iya betul. Kirain di tikar bawah gitu kayak waktu lagi lu kuliah dulu. Enggak. Lu juga gitu kan dulu. Enggak. Iya, dia bobonya kan di embassy Vatikan kan. Oh, dia nggak di hotel ya? Enggak, Kan padahal di hotel. biasanya kalau tamu negara dikasih wisma atau apa? Yang luxury gitu ya. Iya, kayak Grand Mewah-mewah. Indonesia gitu-gitu, Kempinski. Iya, biasanya gitu. Tapi dia ternyata memilih untuk di embassy Vatikan gitu. Keren banget. Itu lagi menyindir cara Jawa nggak sih Paus sudah? Iya ya. Kayak momennya tuh gue liat di pemberitaan gitu Fir. Jadi ketika Paus Franciscus datang terus judulnya tuh kayak menjurus bahwa nih bisa loh seorang pemimpin tuh bersikap sederhana, dan di saat yang sama anaknya penguasa di negara kita tuh bisa berfoya-foya gitu loh. Menunjukkan hidup mewah. Nunjukin kalau negara kita tuh negara kaya. Tapi untuk mereka doang, buat rakyat juga. Bagian PHK loh, apa 1000% ya di DKI ya? Di DKI iya, terus baru-baru ini di industri manufaktur katanya ada sekitar 46.000 orang yang di PHK kan? Iya. Baru. Ini lagi dunia lagi sulit, masyarakat lagi sulit, kok bisa dia? Bisa. Itu gue pengen ngerawat lagi. Tadi kan gue bilang itu kali yang Indonesia banget. Maksudnya tuh kan tadi gue bilang seolah-olah kayak mengklaim bahwa budaya pamer kekayaan tuh yang Indonesia banget, tapi sebenarnya enggak juga sih. Itu cuma buat elit yang kayak mereka aja. Iya, oh berarti kayak kemarin jadi kasus rame itu di pemberitaan bahwa si Kaisang ini naik jet pribadi. Iya. Gulfstream sama istrinya ke US. Iya. Dan beli makanan, rotinya cuma roti doang 400.000. Terus apa lagi ya? Stroller. Stroller bayi yang harganya puluhan juta. Iya, terus sama apa lagi ya? Kayak ponakan gua apa lagi ya? Enggak, ini tempat nginepnya. Tempat nginepnya juga. Iya, apa? Jadi kan sekarang gampang ya, maksudnya teknologi ya, lu tinggal kayaknya dia si Arina itu foto story atau apa yang gambarin mungkin pilar-pilarnya atau apa gitu, cuma sebagian dari hotel, kemudian di searching potongan itu, terus kemudian muncul kan, oh ini hotelnya adalah hotel bla bla bla, misalnya rate paling murah sekian sampai sekian, itu kan mahal masa. Tapi keren banget ya netizen kita bisa sampai sehebat itu buat nge-tracking. Sama ramenya ini ya, ramenya soal apa, personal kan, katanya bawa badan. Padahal menurut gua orang Indonesia ya mau nggak mau ya, orang Indonesia mungkin lebih senang dengan yang personal gitu ya, atau bahkan juga ngecengin atau ya kayak jelek-jelekin nggak sih, paling seneng kan. Tapi paling menurut gua harusnya orang tuh concern dengan apa,
penyewaan ini ya dikasih sewa atau semacam ya kan jetnya ini kan jet Iya, jet pribadi, menurut pribadi itu. gua itu adalah salah satu indikasi dari gratifikasi. Dan harusnya orang Indonesia lebih concern ke sana ya daripada yang bombastis, yang ya cuman buat Yang kayak tadi jelek-jelekin, ceng-cengin, ya ya. yang apa bau badan dan segala macam gitu. Tapi menurut gua kok aneh gak sih menurut lu kalau misalnya ya Kaisang memang belum menjadi pejabat publik gitu ya, walaupun partai politik juga bisa disebut misalnya kan sebagai pejabat publik karena partai politik untuk rakyat kan. Aneh gak sih menurut lu? Aneh karena gimana ya? Maksudnya aneh KPK-nya yang memanggil si Ya Kaisang aneh, apa aneh aneh gak sih karena dapat apa petugas apa kok petugas partai Mulyono udah bukan lagi ya. udah bukan dia. Iya. Wah, iya jadi kayak Kaisang kemudian jalan-jalan disewa apa dapat sewa atau apalah semacamnya pesawat pribadi Oh, kalian kan semudah pasti itu ya. ya. Iya, Si Bank. iya si Bank ya pasti. Ya itulah Si pokoknya grup, si yang grup. ya Ya. yang dari Singapura kan. Iya, yang Shopee, induknya Shopee. Menurut lo itu indikasi gratifikasi nggak sih? Kalau menurut gue itu jelas indikasi gratifikasi sih. Kalau misalnya kelihatannya sih memang iya, karena gimana ya, Fir? Sekarang kan yang jadi masalah itu kan memang itu jelas gratifikasi, tapi yang jadi masalah kan soal publiknya itu merasa bahwa Kaisang tuh nggak pantas untuk dipanggil KPK karena dia bukan pejabat publik. Kan itu kan yang lagi rame gitu. Nah, tapi kalau menurut lu itu tuh layak gak sih Kaisang untuk Iya, dugaan tarik ke gratifikasi. KPK Ya gitu? kenapa gue bilang itu dugaan gratifikasi? Karena Kaisang adalah anak dari Presiden Mulyono dan juga adiknya ya Wapres terpilih. Jadi gue ngelihat bahwa ini adalah potensi gitu ya, atau ya kalau nggak potensi indikasi gitu bahwa nggak mungkin dong kalau dia bukan anaknya presiden atau bukan adiknya wapres, orang dengan cuma-cuma memberikan Fasilitas yang fasilitas seheboh gitu itu. ya, yang pesawat jet pribadi gitu. Yang kalau kata Susi Pujiastuti itu kalau dia beli Susi Air bisa 20 atau 30 buah satu harga. Oh iya. Iya, kata Bu Susi kayak gitu ya di Twitter. Iya, aneh. Menurut gua itu jelas menurut gua ada indikasi bahwa ini jual pengaruh. Meskipun bisa kita harus tracking lagi kan. Kalau misalnya dari pemberitaan yang ada kan itu si bank atau si grup si grup itu kan bagian dari Shopee dan banyak misalnya Shopee punya banyak usaha di Solo di tempat ketika Gibran jadi wali kota dan segala macam. Ini menurut gue salah satu indikasi. Ya mungkin memang tidak langsung gitu ya ke Gibran. Tapi kan bisa melalui adiknya. Ini adalah kayak jualan pengaruh. Sorry habis minum. Jualan pengaruh yang ya memang harus diinvestigasi gitu dan perlu klarifikasi ya dari KPK gitu ya. Tapi rasanya bukan cuma klarifikasi yang harus dilakukan oleh KPK, tapi kemudian bagaimana mereka bisa juga memeriksa apakah ini adalah tindakan dari gratifikasi yang itu mungkin menjual power pengaruh dari Gibran atau bapaknya. Siapa namanya? Lupa gue sekarang udah punya presiden. Jokowi. Lupa gue. Presiden itu Mulyono lo ingetnya ya? Enggak, sekarang udah Prabowo ya. Bentar lagi ya. Oke, iya, jadi menurut gue itu tetap ada hubungannya. Jadi kayak gini, misalnya gue presiden, lu misalnya teman baik gue, terus bilang lu ketemu pengusaha misalnya A, gue menjual nama lu. Iya, terus nanti kita bisa urus apa segala macam. Kalau entah lu bilang ke gua koordinasi atau enggak, dibantu atau enggak, tapi itu tetap dijual pengaruh. Dan gua kalau mendiamkan itu juga menjadi sebuah masalah. Mendiamkan sebuah kasus kejahatan atau tindakan tidak terpuji tercela itu kan juga sebuah kejahatan kan. Iya sih, iya. Dan itu yang dipakai sama dulu tuh siapa? Coel Mararanggeng ya. Oh, Zulkarnain Mararanggeng ya. Iya, Coel apa sebutannya? Iya, Coel Mararanggeng yang ditangkap KPK atas dugaan gratifikasi yang diduga melibatkan kakaknya di Mararanggeng saat itu Menpora kalau tidak salah di Menpora. Dan itu sebenarnya bisa gitu dilakukan oleh KPK dengan case-nya Kaisang ini kan case yang ya mirip-mirip lah. Tapi masalahnya KPK berani atau enggak? Kalau kayaknya di KPK juga ada faksi yang berbeda juga nggak sih? Kayaknya ada yang bilang kalau misalnya si
gue lupa siapa namanya, tapi dia bilang bahwa ya Kaisang tuh bukan pejabat publik dan nggak perlu untuk di klarifikasi, iya, dimintain keterangan. tapi di satu sisi tuh Pak Alexander Marwata ya. Iya bilang untuk ya udah langsung aja diperiksa gitu. Nah itu KPK-nya aja ada faksi gitu. Gue juga bingung. Gue sebagai orang yang mengharapkan kasus korupsi bisa diatasi gitu ya di Indonesia, tapi ternyata KPK sendiri tuh bikin gue nggak percaya gitu, Fir. Gue nggak tahu kalau lu Lu gimana. masih percaya sama KPK setelah direvisi undang-undangnya? Iya sih. Ini justru malah menurut gue ini jadi tantangan gitu buat Iya, iya. KPK kan, kalau dia atau mereka gitu ya berani gitu untuk paling tidak memeriksa, walaupun misalnya nggak jadi tersangka atau apa-apa, paling tidak berani memeriksa Kaisang atas dugaan gratifikasi atau minta keterangan atau dugaan gratifikasi. Kenapa? Karena hari ini wajah KPK tuh udah babak belur, dan tadi lu bilang banyak orang gak percaya, buat apa lagi ada KPK kan? Iya. Setelah undang-undang Yang KPK tuh direvisi, ketuanya dilemahkan. juga jadi tersangka. Ya udah hancur-hancuran lah KPK, kayak udah nggak perlu aja ada KPK, mendingan jebol bangun lagi yang baru gitu, kata Soekarno kan, jebol bangun lagi yang baru. Iya. Jadi ini pembuktian menurut gua apakah KPK berani dan mampu. Ya harusnya sih ya berani aja lah ya, kan berani jujur itu hebat Iya kata KPK di zaman yang dulu. banyak stikernya gue tahu, iya tuh. Yang zaman dulu ya, Fir. Tapi menurut lu berani nggak? Kayaknya sih sosok berani, tapi kayaknya nggak berani deh. Soalnya kan kemarin ada presiden di mana kalau ada instansi lembaga kehakiman atau lembaga legislatif yang berani buat nggak sejalan dengan penguasa, kan ya tinggal didompleng aja dengan cara gimana gitu. Tapi gue Gua jadi ngeliatnya ini sih, curigaan. kalau misalnya ada, tadi lu bilang ada dua faksi, yang satu misalnya nggak bisa diperiksa karena bukan pejabat publik, sedangkan Alexander Marwata bilang ya bisa aja dipanggil gitu, dimintain keterangan, klarifikasi dan segala macam untuk buktikan kalau misalnya nggak terlibat dalam Gratifikasi tadi. ya dugaan gratifikasi. Menurut gua ini adalah sinyal elemen juga bahwa ada faksi di KPK yang ingin mendorong, dan ketika KPK berani ngomong kayak gitu, Alexander itu ketua atau wakil ketua, lupa, Seingat gua ketua, ya, komisioner ya. KPK. Ini berarti pengaruh Jokowi terhadap KPK juga udah mulai lemah. Karena ada tinggal berapa, 1 bulan lagi, kurang lebih 1 bulan setengah. Jadi menurut gue ini adalah momen, dan Jokowi juga ya mestinya nggak usah banyak ikut campur lagi urusan-urusan kayak gini. Ini adalah ya dia udah di titik nadir, udah selesai juga gitu ya. Maksudnya sebentar lagi tinggal menunggu waktu. Image dia berantakan semua, habis dari yang dia dulu 2014 2019 gitu, juga pemilu yang sama, kayak kemeja Jokowi 100.000, terus ininya celananya 200.000, sepatunya tidak pakai jam tangan, sepatunya tidak pakai jam sepatunya terus kemudian tidak pakai jam tangan juga. Itu kan citra yang ingin dibuat sama Jokowi bahwa dia adalah orang yang sangat sederhana. Ini udah dalam berapa bulan terakhir udah hancur gitu. Misalnya kita juga bisa lihat Bu Iriana gitu, kalau kunjungan atau pergi kemana, lihat dong tasnya apa gitu. Emang tasnya apa? Ya kalau ada teman-teman gue bilang sih ada yang pakai Gucci dan itu mahal gitu. Pokoknya mahal untuk ukuran gaji gue lah sebagai dosen part time yang dibayar per SKS. Oke. Iya. Itu juga masih ditelisik menurut gua. Tapi kalau misalnya ngelihat animo dari publik tuh gimana sih, Fir, kalau ngeliatin kasus gratifikasi ini? Nah itu buzzer-buzzernya tuh apakah ngebela? Buzzer belakangan ya kalau gua mengamati gitu. Buzzernya Mulyono dan keluarga. Ya kalau di Twitter ini kita harus bedain nih, ini unik nih. Di Twitter itu kalangan terdidik semua kan, hampir mayoritas itu kelompok well educated, kelas menengah gitu, walaupun kelas menengahnya kelas menengah cicilan misalnya. yang dia, kalau misalnya ada PHK ya ini dia turun lagi nih jadi miskin gitu ya, bingung bayar cicilannya gitu. Itu mereka kritis, udah hampir pasti nggak percaya dengan masa ini cuma gratisan, kan tidak ada makan siang gratis, walaupun programnya ada makan siang gratis. Ya itu aneh, dan udah mulai mempertanyakan kritis bahwa KPK berani nggak tahu Jokowi udah
parah. Dan itu kalau dilihat ya trennya itu tuh mulai dari tanggal 22 kan atau 21 sebelum demo-demo yang besar itu kan kemarin menolak revisi undang-undang pilkada. Nah, mungkin baru sekitar seminggu kemudian baru ada counter dari buzzer dan segala macamnya di Twitter. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya buzzering udah habis juga uangnya gitu atau nggak ada pendanaan dari buzzering untuk mengcounter narasi yang udah publik mengemuka gitu ya. Terus juga di TikTok itu justru sebaliknya. Kalau kita ngelihat kritis-kritis di X, di ya X atau Twitter, sebaliknya justru di TikTok lah. Di TikTok itu justru banyak yang mensupport kayak sana segala macam gitu-gitu ya. Banyak stage video yang ya gue mau dong roti 400.000, gimana gue nggak pernah ini, jadi lu kenapa gitu. Jadi emang aplikasi itu aneh gitu. Yang kedua, yang ketiga gitu, bisa dilihat juga kayaknya Rina Gunono ini hire orang untuk menghapus komen negatif. Jadi gue ngeliat nih pas 2122 mereka update status, story gitu macam di US itu. Gue ngeliat tuh kolom komentarnya, wah penuh banget hujatan gitu ya. Kayak baru kemarin atau 2 hari lalu gue lihat lagi kan, mulai profilnya masih banyak atau enggak. Udah nggak ada, hampir tidak ada komentar-komentar yang negatif kayak negatif di tanggal 21 sampai 24. Kayak udah hilang. Jangan-jangan dia hire. Bisa jadi sih. Ya, jadi penuh dengan pujian gitu sekarang. Iya, yang sebelum-sebelumnya aja sebelum diserang itu tetap masih ada komentar-komentar yang ya pokoknya sebelum tanggal 21 lah. Itu tetap ada, tapi yang 21 yang udah mulai hujatan, ya mungkin sekarang ya belum cek lagi ya. Mungkin ada lagi gitu yang baru muncul-muncul, tapi yang di rame-rame tanggal 21 sampai 24 itu udah hilang. Oke. Tapi Fir, BTW nih Fir, kembali lagi ke soal gratifikasi tadi ya, soal Kaisang gitu dan dia gitu. Sebenarnya belakangan ini, nggak belakangan sih, baru tadi pagi gue cek berita dari PSI sendiri tuh mulai mengcounter nih, katanya di tanggal ketika dicurigai si Kaisang itu pergi ke US bersama istrinya, itu Mas Raja Juli tuh bilang kalau Kaisang itu ada di kantor kok gitu. Jadi tuh udah mau mulai mencoba untuk mengcounter narasi tadi gitu. Nah, cuma gue nggak tahu deh dia apakah mampu membuat publik yakin. Tapi terlepas dari itunya ya, yang tadi soal gratifikasinya itu yang bikin gue gimana ya maksudnya ya, itu agak aneh sih menurut gua secara tanggal ya. Kita ini anak sejarah dulu ya. Iya, sejarah dulu. Iya. Kita anak diakronis nih, lihat peristiwa per tanggal gitu ya. Mereka pergi di kira-kira tanggal 21. 21, 22 pokoknya saat menjelang demo. Sedangkan tadi dia bilang, gua baca juga tuh beritanya, tanggal 28 Agustus itu sudah berkantor seperti biasa. Kalau misalnya dia menarasikan di tanggal-tanggal sekian itu dia dari kantor, itu menurut gua nggak valid. Secara timeline waktu aja udah aneh. Kenapa? Iya, dia berangkat 21. Dia membuatnya dengan tanggal 28. 28 udah berkantor lah, kan yang dia 21. Iya sih, emang iya betul. Bedanya seminggu udah. Tapi Rina Gudononya itu bukannya masih di US ya? Ya karena dia kuliah kan. Jadiin aja. Udah telepon. Oke. Nah, terus ngomongin soal gratifikasi, Fir. Nah, kalau ngelihat situasi kayak gitu, sebenarnya Pak Jokowi juga termasuk salah satu yang bersalah juga nggak sih dalam hal ini? Salah kan? Tadi seperti yang lu bilang. Maksudnya, apakah dia akan... Ya makanya itu mesti dicari tahu ya. Karena sejauh mana Kaisang gitu misalnya menjual pengaruh, menjual nama atau segala macamnya, itu entah itu Gibran atau Jokowi. Tapi menurut gua kalau sampai terbukti ya, walaupun agak sulit ya di Indonesia, hukum di Indonesia gitu kan kita tahu lah ya. Iya, agak-agak hukumnya gimana yang udah mau pengusaha tunduk gitu ya. Jadi setidaknya tadi gue bilang panggil dulu. Kalau misalnya dipanggil kemudian kan itu membuktikan bahwa KPK punya taring, punya taji gitu untuk membuktikan bahwa mereka masih konsisten, masih ada. Kemudian kalau masalah Jokowi atau misalnya itu mesti di cross check sejauh mana harus investigasi, terus dikonfirmasi dan segala macamnya. Tapi aneh lucunya ini nih tanggal ya kurang lebih kemarin atau 2 hari lalu gitu muncul berita mantan Presiden Korsel
Oh itu iya, Moon Jae-in. ya jadikan tersangka gitu karena mencarikan pekerjaan untuk menantunya. Iya, iya. Iya, mencari penantu apa mencari kerjaan aja udah jadi bersalah, apalagi kemudian menjual pengaruh ya, entah itu buat lobby-lobby berapa jumlah bisnisnya apa segala macam, itu juga jadi bersalah. Kalau Atau orang Koreanya yang agak bodoh nggak belajar sama orang Indonesia kalau urusan kayak gini. jadi ada orang kurang licik, kurang licik. Pas lagi Presiden Korea ketemu gitu ke sini harusnya minta belajar. Iya ya sekali. Gimana caranya? Gimana caranya biar jadi licin? Oke. Tapi kalau misalnya seandainya si kasusnya si Kaesang ini nggak dilanjutin gitu oleh KPK, maksudnya nggak diperiksa gitu, itu bukannya bakal jadi buruk ya buat Indonesia ke depan, Fir? Iya, jadi orang nggak bisa lagi nih membedakan bahwa gratifikasi itu adalah salah satu cara dari atau salah satu bagian dari proses suap atau bahkan suap dalam suap itu sendiri, karena kita tahu gratifikasi itu kan apa ya, kayak bisa jadi imbalan atau serving yang kemudian Iya. tadi untuk memuluskan rencananya, goal bisnis dan segala macam. Tapi Itu jadi proses pintu masuk atau pintu masuk, atau juga bisa bertanda bahwa itu ada potensi korupsi di sana. Nah, tapi gimana ya kalau misalnya ngelihat dari budaya Indonesia sekarang, kayaknya gratifikasi itu sesuatu yang dinormalisasi bahkan, Fir. Bahkan ya yang hal-hal kelihatan kayak kecil aja gitu. Misalnya gue mau bikin surat kehilangan nih ke polisi gitu ya, ke kantor polisi. Meskipun ada tulisan presisi segala macem, gue ketika bikin surat kehilangan, si bapak polisinya tuh minta duit, Fir. Jadi gue mau nggak mau harus ngeluarin duit. Waktu itu gue masih presisi. Jadi bayar 20.000 gue. Surat kehilangan 20.000. Dipatokin 20.000 paling kecil, maksudnya gitu. Nah, itu kan bukannya termasuk gratifikasi juga ya? Itu malak maksudnya ya. Jadi bahkan ada yang nggak perlu ditagih aja udah ngeluarin gitu loh, Fir. Dulu tuh biasanya ini parcel. Ah iya, parcel. Ada larangan misalnya sekarang nggak boleh lagi ngirim parcel untuk ke ASN atau penyelenggara negara karena nanti bisa jadi pintu masuk untuk gratifikasi. Harusnya jadi, tapi gimana ya? Iya, tapi kemudian kan memang di Indonesia kadang aturan tertulis itu bagus, jadi bawahnya praktiknya kan enggak ya. Jadi ini menarik karena gua di China berapa tahun lalu pas kuliah tuh udah apa baru aja ya lulusnya tahun lalu, tapi kan kemudian gue berinteraksi dari 2 tahun lalu gitu kan, bahwa mereka ini untuk hal kecil itu memang nggak bisa semua dipukul rata, tapi beberapa yang gue temuin gitu, misalnya dia bekerja di hotel, gue nggak bisa bahasa Mandarin pas pertama kali datang ke China, terus gue minta tolong untuk pesan makanan yang halal apa segala macam, gue pakai Google Translate nih, sama-sama ngeliat nggak bisa bahasa Mandarinnya kan. Nah terus udah jadi datang, pas gue mau kasih tip dia menolak. Karena pas ya sampai kemudian itu mungkin cuma 10 RMB itu sekitar 22.000 gitu ya. Dia sampai gue tinggalkan, biasa orang ini sudah nih ambil aja, gue tinggal. Dia sampai ngejar-ngejar, ketok-ketok kamar gue, nggak bisa ini udah tugas saya. Nah begitu gue cari tahu di sana dengan ya interaksi dengan teman-teman anak China yang bisa bahasa Inggris, dia bilang satu itu adalah potensi untuk korupsi. Termasuk ya gratifikasi itu. Jadi lu ngasih, ya udah itu kerja tugas kami. Kalau lu ngasih itu pertanda gitu bahwa ya satu bisa jadi celah untuk jadi korupsi, entah suap atau segala macam. Yang kedua, lu menghina dia bahwa ya ini tugas gua gitu. Lu kalau ngasih uang atau ngasih tips segala macam, itu justru pertanda bahwa lu tidak menghargai dia. Oh, benar. Dan itu terjadi kemudian setelah gue cari tahu itu hampir sampai ke tingkat CC, Komite Sentral di partai. Jadi tidak boleh ada suap dan segala macamnya. Kenapa? Dan itu juga maksudnya beda ya, karena di China politik dan ekonomi itu terpisah. Jadi kalau lu politikus, pejabat pemerintahan dengan pebisnis itu hal yang nggak bakal bisa masuk. Kedua, kalau di Indonesia kan ya dia pebisnis, oligarki, dia juga jadi politisinya, ya ibaratnya wasit jadi pemain juga lah, merangkap pemain gitu, kayak kemarin MK gitu kan,
Paman Gibran. Paman Gibran, iya ya. Ini gimana jadi wasit jadi Wasit pemain juga. Iya gitu. Jadi nggak tahu ya. Jadi, ya dengan begitu gitu, China kemudian salah satu ya cara yang dilakukan seperti itu, dia hampir tiap tahun indeks anti korupsinya tuh meningkat. Walaupun nggak signifikan tapi tetap naik. Sekarang kalau nggak salah sekarang peringkat 30 gitu di atas Indonesia bahkan kalau nggak salah. Menarik. Oke, tadi kan lu bilang gratifikasi kan sebagai pintu masuk korupsi kan. Tadi ketika lu ngomongin salah satu nilai hidup orang apa namanya China itu menarik sih kalau dibandingin sama yang ada di Indonesia gitu loh, Fir. Kalau kita kan cenderung permisif tuh sama hal-hal yang kayak gitu. Sementara kalau Cina ternyata enggak, dia punya nilai yang sangat dipegang teguh gitu. Gue rasa ini ada kaitannya nggak sih sama ada kaitannya nggak sih sama penegakan hukum juga? Betul, tentu. Law enforcement yang paling penting gitu kan. Kalau misalnya hukumnya tebang pilih, ya mau yang rakyat bawah tajam gitu, yang atas enggak ya. Atau misalnya aturan lain gitu ya, bea cukai gitu. Sama orang Indonesia sama TKI periksa sana sini, terus giliran Erina Gudono dan kawan-kawannya kemarin naik pesawat pribadi, terus ada lagi kan video yang lain yang kemudian bawa tas bermerek atau apa, langsung masuk. Nggak ada pemeriksaan bea cukai. Terus sampai sekarang bea cukai nggak tahu lah responnya apa, karena banyak netizen juga yang menanyakan ini gimana bea cukai, giliran ini ngecek langsung bawa masuk apa segala macam. Ya gitu. Tapi terus ini lagi Fir yang menarik, Fir. Baru-baru ini dibahas lagi tuh soal perampasan aset, meskipun memang itu dia diisukan sebagai salah satu isu counter karena yang sebelumnya rame itu soal RUU Pilkada. Ini menarik juga soal perampasan aset. Itu kan sebenarnya juga diharapkan untuk membuat si tersangka korupsi itu jera kan, tapi ternyata sampai dari 2018 sampai sekarang memang tidak pernah kelar dibahas gitu kan. Nah tapi gue pengen tahu nih Fir, apa namanya kalau misalnya tadi lu ngomongin China kan, gue pengen tahu kalau misalnya penegakan hukum di China tuh kayak gimana. Kalau kita kan kayaknya kalau tadi ya soal perampasan aset dulu emang agak aneh tuh counternya. Jokowi kan yang siapa? Itulah bapaknya Gibran itu, lupa namanya. Nggak usah disebut, nanti dia kayak Voldemort. Bisa kacau ya. Jadi gini. Dia membalas gitu, Jokowi bilang, iya dong percepat juga undang-undang perampasan aset lah. Kan hari ini koalisi lu yang paling banyak. Iya, harusnya bisa. Baru Pilkada bisa, kenapa yang lain ya perampasan aset enggak? Itu aneh, itu udah gimmick banget, udah gimmick kayak gitu, doorstop wawancara nih, segala macam seolah-olah doorstop wawancara. Udah lawak banget gitu, Mas. Siapa sih timnya? Ya tim yang ngasih ide gitu ya, kok aneh. Iya gede banget. Gue baca tuh yang ada parlemen yang dukung koalisi pemerintahan dia tuh udah 91,3%, Fir. Berarti sisanya tuh 8%-an itu ya itu yang jadi oposisinya dia. Selesai. Terus kalau di China soal perampasan aset itu dilakukan sih yang gue tahu ya. Jadi dalam undang-undang anti korupsi terbaru di bulan Februari atau awal tahun, lupa entah Februari atau Maret, Xi Jinping tuh bikin aturan baru dan terus dia bilang tangkap lalat dan harimau. Lalat itu kayak pegawai pemerintahan yang kecil-kecil gitu ya. Jangan harimau itu ya pebisnis yang besar atau bahkan kalau ada pejabat yang memang pejabat pemerintahan yang terlibat gitu. Jadi salah satu hukumannya yang membedakan dengan yang sebelumnya, hukumnya kali ini itu adalah akan juga menjerat pebisnis swasta. Biasanya ya sebelumnya gitu dia hanya pejabat pemerintahan, sama lah kayak di Indonesia kan, ya penyelenggara negara lah yang misalnya ditangkap KPK, sedangkan pebisnisnya jarang, hampir enggak gitu ya. Walaupun misalnya kemarin ada tuh yang 300 triliun timah tapi suruh bayar 5.000. Gila itu. Bisa gitu ya, terus. Iya, tadi seperti itu kan. Kayak apa tadi gue bilang? Iya, cuma si pejabatnya aja tapi sekarang dia juga menangkap pebisnisnya. Kalau misalnya sudah 2 kali ketangkap, misalnya sebelumnya nih di tahun 2023 gitu. Ketangkap hukum 7 bulan misalnya. Kemudian 2024 dengan ada aturan baru itu ketangkap, dia langsung dimiskinkan.
Dimiskinkannya tuh maksudnya gimana? Dirampas asetnya, Semuanya. semuanya. Maksudnya semuanya dalam hal apakah yang cuma berkaitan dengan si korupsi Semuanya. Ya kalau di ya kalau yang dari hukum tertulisnya tuh semuanya ya, Semuanya. nggak ya harus dicek juga gitu praktiknya gimana. Tapi setidaknya dalam hitam di atas putihnya itu adalah satu bentuk yang melawan negara, merugikan negara. Jadi ya udah, selain penjara seumur hidup, hukum mati, penjara seumur hidup, di asetnya dimiskinkan, kemudian sanksi sosial. Sanksi Wow. sosial itu bukan hanya kepada pelakunya. Misalnya gue nih jadi pelaku korupsi gitu ya, gue kena sanksi sosial, misalnya dikucilkan dari masyarakat atau nggak boleh dapat apa layanan, sekeluarga Sekeluarga. jadi kena. Itu berat juga loh yang tadi yang lu bilang soal hukuman matinya itu. Hukuman mati sejauh ini gue belum pernah lihat Belum yang apa, maksudnya belum pernah lihat berita yang benar-benar menghukum mati. Biasanya itu cuman apa, ya hukuman maksimal, tapi di daerah Xi Jinping belum ada yang apa dieksekusi mati gara-gara korupsi. Paling ya seumur hidup, itu jadi paling tahap akhir lah mungkin kan ya. iya. Jadi untuk membuat jera mungkin. Jadi ya tadi law enforcement, walaupun di China tetap aja misalnya ada kan tebang pilih kalau lu dekat kekuasaan itu ada, tapi setidaknya itu nggak banyak dibandingkan misalnya di Indonesia. Nggak banyak pun, misalnya apa ya, nggak banyak pun dia itu tetap terkontrol. Gimana maksudnya? Maksudnya kayak dia kayak kasusnya Pak Joni G Plate bukan tuh sebelumnya. Kayak kan sebelumnya dia aman kan sebagai menteri. Terus ketika dia ternyata tidak sejalan dengan kekuasaan, akhirnya dia didompleng dengan kasus hukum. Itu ada Justru kayak malah gitu. dijadiin kayak gitu. Iya, ada gitu juga kan. Itu Siapa lupa gimana? apa. Tapi kemudian tadi asetnya diamankan dan apa, dia akan menghitung kerugian negara berapa besar yang dirugikan, terus diambil. Dia masih bisa dikontrol untuk benar-benar apa, kerugian negara itu bisa kembali uang yang enggak kayak tadi 300 triliun bayar goceng. Naik busway masih kembali 1.500. Mau beli apa, roti Mariam aja nggak cukup. Roti Mariam aja 7.000 di stasiun, iya nggak cukup. Iya, di kita kayak gitu justru malah itu kan kayaknya memang lebih strict ya ketimbang di Indonesia gitu penerapannya. Gitu sih masalah tadi, law enforcement memang jadi masalah besar gitu, bahwa dan apa yang dilakukan sama Kaisang dan lain-lain sebenarnya ini harusnya bisa jadi pelajaran gitu buat yang mendidik bahwa anak-anak muda atau bahkan politisi-politisi baru yang kadang di daerah tuh baru first graduate kan, kayak umur 23 dan segala macam. Kalau ini tuh bentuk dari gratifikasi dan lu nggak boleh melakukan itu. Kalau misalnya tetap dibiarkan gitu ya, ya misalnya contoh Jokowi gitu atau anaknya gitu ya, seperti itu, ya udah, ikan kan busuk dari kepalanya. Dan ikan kepalanya sudah busuk nih, udah ke bawah kan busuk semua gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau soal pembaruan atau perubahan, ya ngeliat ekosistemnya kayak gini nggak akan sulit sih. Ya. Siapa Fir? Itu ya Anies. Iya sih, gua gitu. juga tadi kalaupun misalnya memang ada gitu hukum ada gitu dasar hukumnya buat membuat jera si tersangka koruptor, tapi malah dipakai buat sebagai ancaman kalau dia nggak sejalan sama penguasa gitu, jadi alat buat ya kayak tadi buat mengontrol kekuasaannya dia gitu. Apalagi kalau China kan bedanya mereka satu partai kan. Iya. Gimana? Nggak peduli misalnya koalisi apa ya, satu partai tarik. Beda faksi aja mungkin. Tapi lu ngeliat kita ke depannya akan ada harapan nggak sih dalam pemberantasan korupsi? Kalau harapan kan selalu harus ada kan? Harus ada, cuma maksudnya tapi yang ngeliat kondisi hari ini adalah pesimis sih. Jadi aneh nih, Jokowi memang agak aneh nih. Kita jadi bisa, masyarakat sipil gitu ya, berharap sama seorang Prabowo untuk tidak. Iya pikiran gak lu? Dulu gitu, image Prabowo itu adalah otoriter, segala macam. Dan kayaknya cuman untuk kekuasaan doang, hidupnya mengejar kekuasaan segala macam. Tapi dengan perilaku Jokowi yang kayak gini, kemudian kita jadi orang-orang yang berharap semoga Prabowo gila. Jangan-jangan mereka berdua kompromi sebenarnya, gimana ya biar image baik. Bisa jadi, atau ya paling yang terdekat
Gue sih meyakini Prabowo akan melanjutkan dan semakin menebalkan apa yang sudah dilakukan sama Jokowi untuk praktik hukum, politik segala macam. Karena Ya presidennya Allah. sudah ada. Ya Allah. Atau ya keajaiban misalnya Prabowo tiba-tiba ya seperti banyak orang menduga ya pendukung bahwa Prabowo itu sudah berubah gitu, jadi Power Rangers atau Tapi ya teddy bear nih. jadi gemoy. Oh my god, forbidden word. Itu BTW kan kita Paus Franciscus datang nih ke kita, ke negara ini. Gue inget omongan lu tuh sama Mas Ari. Ketika Paus Franciscus datang, biasanya ada suatu tanda di negara tersebut, di Indonesia khususnya. Ya nggak tahu itu. Masalahnya udah tinggal 1 bulan lagi mau dijatuhkan Jokowi ya. Pemakzulan juga nggak bisa karena Kayaknya udah memang repot, udahlah gitu udah, aja. kita harus sabar gitu. Sambil Enggak mengawasi. sih. Kalau gue sih tetap berharap gitu masyarakat sipil dan juga kemudian mahasiswa kemarin kan juga tumbuh gitu organik ya, walaupun ada kritik kayak misalnya tidak ada yang mempelopori menginisiasi siapa kemudian yang gerakan ini dipelopori pertanggung jawabnya sistematikanya dalam gerakan gitu gimana gitu sampai tujuan akhirnya, karena kan memang reaksinya adalah reaksi spontan kan, ukui gitu. Reaksi lupa lagi. spontan yang dalam semalam kemudian mereka bisa mengonsolidasikan diri. Itu sih menurut gua ya harapan selalu ada misalnya dalam masyarakat sipil dan kemudian di mahasiswa ya, semoga aja di era Prabowo tidak ada penculikan Aku habis demo diculik kan. Ini jadi jejak digital kita nih, Fir. Iya, padahal jadi 2024 jadi gemoy-gemoy 29. Astagfirullah. Iya, paling itu. Jadi ya berharap sama kelompok masyarakat sipil aja sih, walaupun banyak masyarakat sipil juga atau organisasi kemasyarakatan yang sudah banyak terkooptasi sama ya agenda-agenda pemerintah. Jadi mereka keberpihakannya bukan sebagai kekuatan untuk civil society tapi untuk masyarakat penguasa society. You name it lah. Ya udah, tapi ya sih harapan akan selalu ada. Harapan memang harus selalu ada. Tapi pasti akan, ya gue meyakini akan lebih di era Prabowo ya semakin ketat. Ya mirip-mirip polisional kan state gitu. Colonial kan state. Polisional. Polisional. State gitu, negara kepolisian yang ya surveillance coba membungkam suara-suara kritis. Gue sih melihat indikasi itu tetap ke sana ya, walaupun ya tadi jadi orang gila kita. Jadi berharap sama kegilaan sama Prabowo gara-gara Jokowi kelakuannya udah di luar nalar ya. Aneh, gue kemarin ngobrol sama teman-teman aktivis gitu ya, ada yang senior, ada yang seangkatan. Iya, kita jadi berharap loh sama Prabowo. Psikologis kita kena. Aduh, yaudah deh Pak Prabowo. Ya, semoga jadi presiden nggak memperhatikan seperti Jokowi lah. Iya. Kita berharap gitu, bahwa Pak. Bapak lah. Iya. Bapak harus jadi negarawan, Pak. Iya, kalau Bapak memberikan contoh yang baik gitu kan, negarawan yang baik kan, otomatis nama keluarga Bapak akan jadi baik juga. Betul, di mata Pak. Sejarah, ya kan? Iya, kalau tujuan Bapak untuk membersihkan atau mengembalikan nama baik keluarga Bapak, kan selama ini banyak orang menganggap Ferrari Permesta dong. Lanjutin nggak? Udah gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.